Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bacaan kitab Ayyuhal Walad, yaitu halaman 3. Ayyuhal Walad yang kedua. Dari halaman 3 itu ada Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad yang kedua kemarin sudah dibaca sedikit. Kita lanjutkan. Subhanallahil azim, la ya'lamu hadzal maghrur annahu hina hasalal ilmu idza lam ya'mal bihi takunul hujjatu alaihi akada. Kemarin melanjutkan dari keterangan bahwa orang memberi nasihat atau nasihat itu mudah, tapi yang sulit menerimanya. Kemudian terlebih-lebih bagi orang yang mencari ilmu, yang sibuk dengan meningkatkan jiwanya dan mencari untuk kebaikan-kebaikan dunia, itu mengira bahwa ilmu saja bisa menyelamatkan. Maksudnya ilmu saja tanpa diamalkan itu bisa menyelamatkannya. Lah itu salah. Ilmu saja tanpa diamalkan itu bisa menyelamatkan. Anggapan semacam itu salah. Ini dilanjutkan. La ya'lamu ora weruh hadzal maghruru sapa iki wong kang terbujuk. Hadzal maghruru sapa iki wong sing tertipu. Ora weruh annahu ing sak temene kelakuan hina hasola nalikane hasil al ilmu apa ilmu idza lam ya'mal nalikane orang ngamalake. Idza lam ya'mal nalikane orang ngamalake sapa wong bihi kelawan ilmu takono mangka ana al hujjatu apa hujjah takono mangka ana al hujjatu apa hujjah dalil alaihi melarati ing atase wong ana iku akada luweh kuat. Ana iku akada kabarnya takono akada iku luweh kuat. Orang yang terbujuk menganggap bahwa ilmu tok tanpa diamalkan itu bisa menyelamatkannya, itu nanti dia akan ilmunya itu menjadi hujjah mengalahkan dia, akan merugikan dia. Ilmunya itu akan menjadi hujjah merugikan dia dan sangat merugikan dia di akhirat. Dasarnya kama qala kaya oleh dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah dawuh asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allahu bi ilmihi. Asyaddun nasi utawi banget-bangete menungso. Apane azaban siksane yaumal qiyamati besok dina kiamat alimun iku wong sing alim layan fa'u kang ora manfaati kang ora aweh manfaat layan fa'u kang ora aweh manfaat hu ing alim sapa Allah bi ilmihi kelawan ngilmune alim. Besok di hari kiamat orang yang paling dahsyat siksanya adalah orang yang berilmu dan ilmunya tidak bermanfaat. Nah, maka tadi orang yang punya anggapan ilmunya saja tanpa diamalkan itu bisa menyelamatkan dia, itu anggapan yang salah. Dia orang yang tertipu, orang yang terbujuk dengan keyakinan yang salah. Bahkan itu ilmu yang tidak diamalkan nanti di akhirat akan menjadi hujjah mengalahkan dia, menjadi ancaman dia di akhirat, akan disiksa oleh Allah Ta'ala dengan siksaan yang sangat dahsyat. Maka ilmu itu harus diamalkan itu diaplikasikan. Ya, tidak hanya ilmu agama, semua ilmu yang kalian pelajari di madrasah aliyah banat itu bisa diamalkan, bisa diaplikasikan. Jangan hanya sekedar mencari ilmu, apalagi hanya mencari nilai ketika tes atau ketika ujian, itu tidak benar. Harus mencari ilmu
untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan, itu nanti menjadi ancaman akan disiksa oleh Allah Ta'ala di hari kiamat dengan siksaan yang sangat dahsyat, sangat pedih. Waruwiya lan diceritakake anna Junaida satamene Syekh Junaid qaddasallahu sirrah qaddasa muga-muga nyucikake Allah sawa Allah sirrahu ing rahasiane Syekh Junaid. Syekh Junaid pernah diceritakan ru'ya fil manami ba'da mautihi. Ru'ya diimpikan, dimimpikno. Ono salah seorang memimpikan beliau. Ru'ya diimpikan fil manami ing dalem turu. Ru'ya diimpikan fil manami ing dalem turu, ada salah seorang bermimpi tentang Syekh Junaid. Ba'da mautihi sawuse sedane Syekh Junaid. Ada orang dalam tidurnya mimpi bertemu dengan Syekh Junaid. Faqila mongko diucapake lahu marang Syekh Junaid. Kemudian orang tadi bertanya tentang kepada Syekh Junaid. Mal khabar ya Abul Qasim? Mal khabar ma utawi apa al khabaru iku beritane. Ya Abul Qasim he Abul Qasim. Abul Qasim adalah nama atau alam kunyah dari Syekh Junaid. Syekh Junaid ditanya ketika dalam mimpi orang tadi bertemu Syekh Junaid, bertanya bagaimana keadaan panjenengan, kabare jenengan pripun. Qala dawuh sapa Syekh Junaid, tahat tilkal ibarat wa faniyat tilkal isyarat wa ma manafa'ana illa rukai'atun roka'naha fi jawfil laili. Ini jawabnya Syekh Junaid ketika ditanya keadaan beliau di alam kubur, di alam barzah. Qala dawuh sapa Syekh Junaid, dawuhnya tahat rusak tilkal ibaratu apa mengkono ibarat, wafaniyat lan musnah sirna, wafaniyat lan sirna tilkal isyaratu apa mengkono isyarat. Kitab-kitab karya-karya saya, tulisan-tulisan saya sirna rusak, tidak ada manfaatnya. Nah, lantas apa yang bermanfaat di alam barzah, di alam kubur? Wama nafa'alan ora manfaatina ing kita illa rukai'atun kejaba apa pira-pira rakaat kang sithik. Rukaiat ini tasgir. Tasgir itu untuk memperkecil suatu makna, dalam bahasa Arab disebut tasgir, wazannya fu'ailun. Seperti abdun itu kawula hamba, kalau ubaidun kawula kecil. Nah, ini Syekh Junaid itu juga namanya menggunakan sigot tasgir. Kalau Jundun itu tentara, Junaidun tentara kecil. Hasanun Hasan, Husainun Hasan kecil, adiknya, cucunya Nabi yang besar namanya Hasan, yang adiknya namanya Husain, itu namanya sigot tasgir. Ini rukai'atun dari rok'atun, rukai'atun rakaat yang kecil maksudnya sedikit. Wama nafa'alan ora manfaatina ing kita illa rukai'atun kejaba apa pira-pira rakaat kang sithik. Rokana kang rukuk sapa kita ha ing rukaiat. Rokana kang rukuk sapa kita ha ing rukaiat oleh rukuk fi jawfil laili ing dalem tengah wengi. Fi jawfil laili ing dalem tengah wengi. Maksudnya Syekh Junaid ketika sedo ada salah seorang bermimpi bertemu dengan Syekh Junaid. Kemudian Syekh Junaid ditanya, bagaimana kabarmu di alam kubur, di alam barzah? Beliau menjawab, karangan-karangan kitab saya itu sirna, tidak ada manfaatnya. Tulisan-tulisan saya
tidak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya di sini adalah rakaat-rakaat yang sedikit yang pernah saya laksanakan di tengah malam. Maksudnya apa? Ilmu yang diamalkan itulah yang bermanfaat di besok hari kiamat, besok di alam barzah. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka di sini tekanan dari kitab Ya Ayyuhal Walad itu adalah mengamalkan ilmu. Kalau sudah belajar tentang suatu ilmu, itu harus diamalkan, jangan hanya untuk sebagai pengetahuan. Saya ulangi lagi, apalagi hanya untuk mencari nilai atau mencari standar kelulusan, standar kenaikan kelas. Itu jangan sampai hanya itu, harus diamalkan. Semua ilmu, tidak hanya ilmu agama, tapi semua ilmu yang dipelajari itu harus diamalkan, diaplikasikan. Ayyuhal walad, nasihat berikutnya, ayyuhal walad, he anakku, la takun ojo ono sira minal a'mali sangka pira-pira ngamal muflisan iku wong sing bangkrut. Ini dibalik, asalnya la takun muflisan minal a'mal, dibalik la takun minal a'mali muflisan. La takun ojo ana sira minal a'mali sangka pira-pira ngamal muflisan iku wong sing bangkrut. Bangkrut apa? Ya enggak punya uang. Nah, di sini bangkrut dari amal berarti tidak punya amal. Janganlah kalian orang yang tidak mempunyai amal, bangkrut dari amal, tidak mempunyai amal. Wala minal ahwali khalian, wala lan ojo ana sira ay wala takun, wala lan ojo ana sira minal ahwali sangka pira-pira tingkah khalian iku wong kang sepi. Khalian iku wong kang sepi. Jangan kamu orang yang sepi dari keadaan-keadaan yang baik, dari keadaan-keadaan mengamalkan ilmu yang baik. Jangan menjadi orang yang tidak pernah beramal, sepi dari amal. Watayakon lan yakina sira, watayakon lan yakina sira annal ilma satemene ilmu al-mujarrada kang meligi ilmu, hanya ilmu tanpa diamalkan, la yukhadhu iku la yukhadhi ora dialap apa ilmu bilyadi kelawan yad, kelawan spontan. Bilyadi kelawan tangan, maksudnya kelawan spontan. Kamu yakin, harus yakin bahwa ilmu hanya sekedar ilmu, itu tidak bisa diambil secara spontan. Misaluhu, ini ada analognya, ada kiasannya, ada perumpamaannya. Misaluhu tawi contone, laukana lamun ono ala rojulin iku ing atase wong lanang. Laukana lamun ono ala rojulin ing atase wong lanang. Ini lafal rojul tidak secara makna tidak khusus orang laki-laki, ya orang gitu saja. Laukana lamun ono ala rojulin iku ing atase wong. Kalau secara makna harfiah rojul orang laki-laki, tapi di sini maksudnya ya umum, semua orang. Laukana lamun ana ala rajulin ing atase wong fi bariyatin ing dalem alas. Fi bariyatin ing dalem alas hutan. Asratu asyafin apa 10 pedang. Asrafu asyafin apa 10 pedang. Hindiyatin kang bangsa India. Hindiyatin kang bangsa India. Pedang India itu pedang yang sangat tajam, sangat terkenal di Arab. Di Arab itu pedang yang terkenal adalah produk dari India. Produk pedang yang paling tajam itu produk hasil dari negara India. Ini seandainya ada seseorang di hutan, dia memegang 10 pedang yang dari India yang sangat tajam. Ma'a aslihatin sertane pira-pira gaman. Ma'a aslihatin sertane pira-pira gaman ukhra kang liya. Tidak hanya memegang 10 pedang dari India yang sangat tajam, tapi juga mempunyai alat-alat persenjataan yang lain.
berada di tengah-tengah hutan. Wa kana lan ana ar-rajulu sapa wong lanang syuja'an iku wong kang kendel. Wa kana lan ana sapa ar-rajulu wong lanang mau syuja'an iku wong sing kendel wa ahla harbin lan ahli perang. Wa ahla harbin lan ahli perang. Seandainya ada seseorang di tengah hutan yang membawa 10 pedang yang sangat tajam produk India, kemudian masih membawa senjata-senjata tajam yang lainnya, dan orang tadi termasuk orang yang pemberani, orang yang ahli dalam bidang perang, jago silat, jago memainkan senjata tajam, berada di tengah-tengah hutan. Fahumila alaihi asadun azimun mahibun. Fahumila mongko digawakna alaihi yang atase iku rajul asadun apa macan azimun kang gedhi. Asadun apa macan azimun kang gedhi mahibun kang medeni. Mahibun kang medeni. Kemudian orang itu dihadapkan atau diberi di situ macan yang sangat menakutkan, dan macam itu besar. Ada orang pandai perang, pemberani di tengah hutan, membawa senjata komplit, 10 pedang dari India, kemudian di situ dilepaskan untuk orang itu macan yang besar sekali dan menakutkan. Fama dzanuka, fama mengkau tawi apa dzanuka iku penyonomu. Dzanuka iku penyono dugaanmu. Apa dugaanmu? Apa yang terjadi pada orang itu? Seandainya itu terjadi, kira-kira yang terjadi bagi orang itu apa? Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu anhu. Hal tadfa'u apa bisa nolak al aslihatu apa pira-pira senjata syarrahu ing eleke ing jahate macan anhu sangka iku wong. Bila istikmaliha kelawan tanpa nggunakake aslihah atau senjata tajam. Bila istikmaliha kelawan tanpa nggunakake senjata-senjata tajam, wadurbi halan mukolake senjata-senjata tajam. Itu tadi ditanyakan kepada kalian, seandainya itu terjadi, apa yang akan dialami oleh laki-laki tadi? Walaupun laki-laki tadi pemberani, dipersenjatai dengan senjata yang lengkap, di situ dilepas macan yang besar yang menakutkan, apa yang akan terjadi pada orang tersebut? Menurut kamu apa yang akan terjadi itu? Apakah senjata-senjatanya itu bisa mengalahkan macan itu tanpa digunakan, tanpa dipukulkan kepada si macan? Apakah bisa menolak dari macan itu tanpa menggunakan senjata-senjata yang sudah dimiliki, yang sudah dibawa, tanpa dipukulkan kepada si macan? Apakah bisa? Wa minal maklum, nah ini jawabannya sudah maklum. Wa minal maklumi lan iku setengah sangking perkara sing wis dimaklumi. Wa minal maklumi lan iku setengah sangking perkara sing wis dimaklumi, annaha sak temene aslihah, annaha sak temene pira-pira senjata, la tadfa'u iku ora bisa nolak, la tadfa'u iku ora bisa nolak illa bitahriki, kejaba kelawan diobah-obahna, wadarbi lan kelawan dipukulna. Ya, jawabannya maklum, jawabannya sudah jelas. Senjata tadi tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak bisa menghalau macan, tidak bisa menyelamatkan orang tadi dari gangguan macan, kecuali kalau senjata tadi digerak-gerakkan, dipukulkan kepada si macan tadi. Apa maksudnya? Maksudnya ilmu kalau hanya dipelajari tak tanpa digunakan, ya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Bagikan orang tadi di tengah hutan dipersenjatai dengan senjata yang lengkap, yang tajam, kemudian ada macan,
tanpa menggerak-gerakkan, tanpa memukulkan senjata itu kepada si macan, tidak ada manfaatnya. Nah, maka ilmu harus diamalkan, itu dianalogkan seperti itu, dikiaskan seperti itu. Fakaza mongko kaya mengkene, fakaza mongko kaya mengkene, lauqara alamun maca rajulun sapa wong maca mi'ata alfi mas'alatin ing 100.000 masalah. Lauqara alamun maca rajulun sapa wong mi'ata alfi mas'alatin ing 100.000 masalah ilmiyatin kang bangsa ilmiah, bangsa ilmu ilmiah. Wa ta'allama lan belajar sapa rajul ha ing 100.000 masalah. Wa ta'allama lan belajar sapa rajul ha ing 100.000 masalah. Tapi walam ya'mal lan orang ngamalake, walam ya'mal lan orang ngamalake sapa rajul biha kelawan 100.000 masalah, 100.000 ilmu. Ya latuf itu orang maedai, orang bermanfaat. Latuf itu orang maedai apa 100.000 ilmu, 100.000 masalah hu ing rajul illa bil amali kejaba kelawan di ngamalno. Tidak ada gunanya mempelajari 100.000 ilmu, 100.000 permasalahan, tidak ada gunanya kecuali kalau memang diamalkan. Nah, maka kalian sekali lagi harus mengamalkan ilmu yang sudah pernah kalian pelajari. Contoh misalkan sudah belajar masalah puasa, itu harus diamalkan. Sudah belajar tentang masalah zakat, masalah sholat dan sebagainya, itu harus diamalkan. Demikian pelajaran-pelajaran yang bersifat umum. Sudah belajar bahasa Indonesia, ya dipraktekkan ketika berbicara dengan bahasa Indonesia. Belajar bahasa Arab yang dipraktekkan ketika menggunakan bahasa Arab atau ada teks-teks Arab, itu harus diaplikasikan pelajaran bahasa Arab. Demikian juga pelajaran-pelajaran yang lain, matematika, fisika, sosiologi dan sebagainya, itu harus diamalkan, diaplikasikan sesuai ilmu tadi. Wa misluhu lan iku lan utawi padane, wa mislan utawi padane ngamalno ilmu, ya cara garis besar rujuknya kepada mengamalkan ilmu. Aidan halemane wa mislan lan utawi padane ngamalake ilmu, aidan halemane laukana lamun ono li rajulin iku keduwe wong lanang, keduwe wong aja. Laukana lamun ono li rajulin iku keduwe wong hararatun apa penyakit panas, hararatun apa demam panas, wa maradun lan lara safrawiyun kang bangsa kuning, safrawiyun kang bangsa kuning, asfaru safra'u itu maknanya kuning, safrawi berarti kang bangsa kuning, safra'u safrawi bangsa kuning. Ada orang terkena penyakit demam, terkena penyakit kuning, istilahnya penyakit apa? Penyakit liver. Yakono ana ilajuhu, yakono ana ilaju apa tambane penyakit, tambane wong mau sing kena penyakit bisa kanjabin iku kelawan sakanjabin. Sakanjabin itu ramuan, gampangannya ramuan. Wal kaskab lan kaskab, ya, ini ramuan-ramuan yang dari Arab ini. Wal kaskabi lan kaskab. Kalau saya pernah mencari keterangan dari sakanjabin, sakanjabin itu mayujma'u minal khalli wal asal, campuran antara cokak dan madu, ya intinya pokoknya ramuan itu, ramuan-ramuan. Kalau kaskab itu atayi ma'al lemon, teh beserta lemon, ya itu ramuan-ramuan untuk menyembuhkan penyakit kuning, penyakit demam. Fala yasulu mongkora hasil albar'u wa waras illa bistikmaliha kejo bistikmalihima
Fala yasulu mongko ora hasil albaru apa waras illa bistikmali ma kejaba kelawan gunakake sakanjabin lan kaskap. Kalau ada orang terkena penyakit demam, penyakit kuning dan dia punya obatnya yaitu sakanjabin, ramuan-ramuan, tapi tidak diminum, hanya dipentelengi hanya dilihat saja, tidak diminum, tidak dipraktekkan, tidak dimanfaatkan, nah, maka tidak akan sembuh. Demikian juga ilmu tidak diamalkan, tidak ada manfaatnya. Kemudian ini ada syair ini menggunakan bahasa Faris, bahasa Persia. Ini syair menggunakan bahasa Persia, bukan bahasa Arab ini. Karmidu zaririt lenhami nyimai taminuho rinabasadat syidai. Baharnya bahar kamil ya. Baharnya bahar kamil sudah diterjemah di bawahnya itu. Kalau kitab saya ada terjemahan bahasa Arabnya di bawahnya. Turjamu hadzal bait minal farisi tarjama hadzal baita minal farisiyah asy-syaikh Muhammad Amin Al-Kurdi. Nah, itu sudah diterjemah ke dalam bahasa Arab oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, bukan Pak Amin di Banat, bukan. Syekh Muhammad Amin yang Al-Kurdi. Itu sudah menerjemah bait tadi yang semula dari bahasa Faris, bahasa Persia, bukan Paris Prancis, bukan. Paris yang namanya Paris di sini adalah Paris Persia atau Iran, sudah diterjemah ke dalam bahasa Arab oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Jadi terjemahnya juga menggunakan bahar yang sama, bahar kamil. Bahar kamil itu dipelajari di jurusan keagamaan dan jurusan bahasa kelas 12 ilmu arud. Ilmu arud itu mempelajari tentang syair-syair yang untuk mengetahui baharnya apa, itu nanti kalau sudah ketemu baharnya mudah melakukannya. Ini bahar kamil. Sama dengan yang di Qomit Tughyan, salah. Di Qomit Tughyan itu juga bahar kamil, ini baharnya bahar kamil. Wazannya besok kalian pelajari yang jurusan keagamaan, jurusan bahasa. Mutafailun 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 laukil ta'al fairib liham rin lam takun litasironas wanan idha lam tashrobi. Ini terjemahan dari tadi. Karmiduh zaririt len haminyimai taminuha rinabasadat syidai. Itu bahasa Faris, diterjemah bahasa Arab. Laukil ta'al fairit liham rin lam takun litasironas wanan idha lam tashrobi. Maknanya laukil ta lamun nimbang, laukil ta lamun nimbang sira al fairit lihamrin ing 2000 kati khamr, ing 2000 kati khamr. Lam takun mongko ora ana, lam takun mongko ora ana apa 2000 kati khamr, orane kulitasira kok dadekake, litasira iku kok dadekake. Litasira lamnya lam juhud amil nasib, maknane lam kok gitu. Kalau guru saya maknane lam juhud itu kok. Litasira iku kok dadekake apa khamr naswanan ing mabuk ing mendem. Lata litasira iku dadekake, iku dadi. Litasira iku kok dadi sapa sira, saya ulangi. Lam takun mongko ora ana sapa sira. Lam takun mongko ora ana sapa sira litasira iku kok dadi sapa sira, dadi iku naswanan mabuk idza lam tashrab nalikane ora ngombe sapa sira. Saya ulangi. Laukil ta lamun nimbang sapa sira alfairit li khamlen ing 2000 kati khamr. Lam takun mongko ora ana sapa sira, ora ana iku litasira kok dadi sapa sira, dadi iku naswanan mabuk mendem idza lam tashrab nalikane ora ngombe sapa sira.
Seandainya kamu mempunyai, ini seandainya kamu mempunyai 2000 liter minuman keras misalkan ini. Misalkan ada orang mempunyai 2000 liter minuman keras. Kemudian tidak diminum, ya tidak akan memabukkan. Tidak akan memabukkan karena tidak diminum. Nah, demikian juga ilmu yang sudah dipelajari kalau tidak diamalkan ya tidak ada manfaatnya itu. Ini hanya sekedar analog, hanya sekedar contoh. Kalau ada orang punya banyak minuman keras tapi tidak diminum, tidak ada efeknya, tidak ada dampaknya. Demikian juga ilmu kalau tidak diamalkan tidak ada manfaatnya, tidak ada dampaknya. Waktu habis, ya insya Allah dilanjutkan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.